Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai penerapan risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko kredit pada perbankan syariah, sekarang kita akan membahas mengenai penerapan risiko hukum dan risiko operasional pada perbankan syariah. Ya, sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok kami terdahulu. Yang pertama ada saya sendiri tentunya, Arif Rahman Saputra, NPM 082, lalu ada Rina Ristiana NPM 106, ada Novi Lili Utami NPM 123, dan serta ada juga Alio Hari Dewantoro dengan NPM 118. Materi yang pertama adalah manajemen risiko hukum. Apa itu risiko hukum? Risiko hukum sendiri merupakan risiko yang timbul dari akibat tuntutan hukum dan atau kelemahan aspek yang yuridis yang dialami oleh suatu perusahaan, di mana risiko ini timbul dikarenakan ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendasari atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian atau agunaan yang tidak memadai. Dengan adanya kegagalan manajemen risiko hukum dapat menimbulkan penarikan dana besar-besaran dan pihak ketiga, lalu menimbulkan permasalahan likuiditas, ditutupnya bank oleh otoritas, bahkan terjadinya kebangkrutan. Untuk itu, tujuan dari manajemen risiko hukum sendiri adalah memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari kelemahan aspek yuridis tersebut, seperti ketiadaan atau perubahan peraturan perundang-undangan dan proses litigasi. Lalu selanjutnya di sini ada profil risiko hukum, di mana seluruh bank umum syariah dan unit usaha syariah harus menyusun laporan profil risiko untuk kepentingan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sekaligus menjadi bahan supervisi pengendalian risiko secara efektif. Penilaian risiko hukum sendiri melalui indikator atau parameter sebagai berikut, bisa dilihat di sini ada 3. Yang pertama yaitu faktor litigasi. Litigasi dapat terjadi karena adanya gugatan atau tuntutan dari pihak ketiga kepada bank maupun gugatan atau tuntutan yang diajukan kepada pihak ketiga baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Lalu yang kedua di sini ada faktor kelemahan perikatan, di mana kelemahan perikatan tersebut yang dilakukan bank merupakan sumber terjadinya permasalahan atau sengketa di kemudian hari yang didapat menimbulkan potensi risiko hukum suatu bank. Lalu yang terakhir ada faktor ketiadaan perubahan, di mana ketiadaan atau perubahan tersebut merupakan perubahan peraturan perundang-undangan terutama atas produk yang dimiliki bank atau transaksi yang dilakukan bank yang mengakibatkan produk tersebut menjadi sengketa di kemudian hari sehingga berpotensi menimbulkan risiko hukum. Lalu di sini ada penerapan manajemen risiko hukum. Bisa dilihat di sini ada 4 ya. Yang pertama yaitu pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi serta DBS, di mana wewenang dan tanggung jawabnya dengan menetapkan mekanisme komunikasi yang efektif termasuk dengan melibatkan karyawan bank syariah atas permasalahan hukum yang dihadapi dengan bagian hukum atau satuan kerja terkait agar risiko hukum dapat dicegah secara dan dikendalikan. Lalu DPS harus melakukan evaluasi kebijakan manajemen risiko khususnya aspek hukum yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah DPS, di mana DPS harus mengevaluasi pertanggungjawaban direksi
atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko, khususnya pada aspek hukum yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah tersebut. Lalu pada sumber daya insani, Bank Syariah harus menerapkan sanksi secara konsisten kepada pejabat dan pegawai yang terbukti melakukan penyimpangan manajemen risiko hukum. Lalu, pada organisasi manajemen risiko hukum, Bank Syariah harus memiliki satuan kerja dan fungsi yang berperan sebagai legal watch, yang dimana yang menyediakan analisis hukum kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang organisasi. Lalu yang kedua di sini ada kebijakan prosedur dan penetapan limit. Penerapan manajemen risiko yang efektif harus didukung dengan kerangka yang mencakup kebijakan, prosedur manajemen risiko dan limit risiko yang ditetapkan secara jelas serta sejalan dengan visi, misi, dan strategi bisnis syariah tersebut. Di mana pada kebijakan prosedur dan penetapan ini terdapat 3 aspek, yaitu strategi manajemen risiko, tingkat risiko yang akan diambil dan ditoleransi risiko, lalu yang terakhir ada kebijakan prosedur dan penetapan limit. Pada penetapan limit ini, Bank Syariah harus melakukan evaluasi dan pembaruan kebijakan dan prosedur pengendalian risiko hukum secara berkala, sesuai dengan pengembangan eksternal dan internal syariah seperti perubahan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Lalu yang ketiga di sini ada kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian. Pada proses identifikasi risiko hukum, bank wajib melakukan identifikasi seluruh risiko hukum secara berkala. Proses identifikasi risiko hukum dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko termasuk risiko produk dan aktivitas bank serta memastikan bahwa risiko dan produk dan aktivitas terbaru telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diperkenankan. Lalu yang kedua ada pengukuran risiko hukum. Pengukuran risiko dapat dilakukan dengan menggunakan indikator atau parameter berupa kerugian akibat tuntutan litigasi, pembatalan perjanjian yang disebabkan oleh kelemahan perikatan, dan terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan produk bank syariah menjadi tidak sejalan dengan ketentuan yang ada. Lalu ada pemantauan risiko hukum. Dengan melakukan evaluasi terhadap eksposur risiko dan penyempurnaan proses pelaporan jika terdapat perubahan dalam kegiatan usaha, produk, transaksi, dan faktor risiko. Lalu yang terakhir ada pengendalian risiko hukum. Satuan kerja yang membawahi bidang hukum harus melakukan satuan review secara berkala. Hal ini antara lain mencakup penilaian kembali terhadap efektivitas proses pemaksaan guna mengecek validitas hak dalam kontrak dan perjanjian yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya adalah penilaian resiko inheren untuk resiko hukum. Resiko inheren ini adalah resiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi memengaruhi posisi keuangan bank syariah. Yang selanjutnya adalah definisi peringkat dari resiko inheren ini. Yang pertama adalah law. Law ini mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan bank. Kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari risiko hukum tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu di masa mendatang. Contoh karakteristiknya yang pertama, tidak terdapat proses litigasi yang terjadi pada bank, atau terdapat proses litigasi tetapi frekuensi dan dampak finansial gugatannya dapat signifikan,
mengganggu kondisi keuangan bank, serta tidak berdampak besar terhadap reputasi bank. Yang kedua, perjanjian yang dibuat oleh bank telah sangat memadai. Yang ketiga, seluruh aktivitas dan produk bank telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua adalah law to moderate. Law to moderate ini mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari resiko hukum tergolong rendah selama periode waktu tertentu di masa akan datang. Contoh karakteristiknya, yang pertama, terdapat proses litigasi, tetapi frekuensi atau dampak finansial gugatannya kurang signifikan atau mengganggu kondisi keuangan bank serta kurang terdampak besar terhadap reputasi bank. Yang kedua adalah perjanjian yang dibuat oleh bank telah memadai. Yang ketiga, terdapat aktivitas dan produk bank yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan jumlah yang tidak signifikan. Yang selanjutnya adalah moderate to high. Moderate to high ini dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari risiko hukum tergolong tinggi selama periode waktu tertentu di masa akan datang. Contoh karakteristiknya, yang pertama, terdapat proses litigasi yang terjadi pada bank dan frekuensi atau dampak finansial gugatannya signifikan, sehingga apabila bank mengalami kekalahan, ganti rugi atas kegugatan tersebut dapat mengganggu kondisi keuangan bank serta berdampak besar terhadap reputasi bank. Yang kedua, perjanjian yang dibuat oleh bank kurang memadai. Yang ketiga, terdapat aktivitas dan produk bank yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan jumlah yang signifikan. Yang keempat adalah moderate. Moderate ini mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari resiko hukum tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu di masa akan datang. Contoh karakteristiknya adalah, yang pertama, terdapat proses litigasi yang terjadi pada bank, namun frekuensi atau dampak finansial gugatannya cukup signifikan, tetapi kurang mengganggu kondisi keuangan bank meskipun memiliki kemungkinan munculnya resiko reputasi bagi bank. Yang kedua, perjanjian yang dibuat oleh bank cukup memadai. Yang ketiga, terdapat aktivitas dan produk bank yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan jumlah yang cukup signifikan. Yang terakhir adalah yang kelima, high. High ini mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi bank, dan resiko hukum tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang. Contoh karakteristiknya, yang pertama, terdapat proses litigasi terhadap bank oleh nasabah atau debitur bank dalam frekuensi dan dampak finansial yang sangat signifikan, sehingga apabila bank dikalahkan dalam putusan pengadilan, kondisi tersebut dapat mengaruhi kondisi usaha bank secara signifikan. Yang kedua, perjanjian yang dibuat oleh bank tidak memadai. Yang ketiga adalah terdapat aktivitas dan produk yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan jumlah yang sangat signifikan. Yang selanjutnya adalah kualitas penerapan manajemen risiko. Kualitas penerapan manajemen risiko hukum dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah tata kelola risiko. Tata kelola risiko ini mencangkup, yang pertama, perumusan tingkat risiko yang akan diambil atau risk appetite, dan toleransi risiko atau risk tolerance. Yang kedua, kecukupan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi termasuk pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisari, Direksi, dan DPS.
Yang kedua adalah kerangka manajemen. Kerangka manajemen ini mencangkup yang pertama, strategi manajemen risiko yang searah dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Yang kedua, kecukupan perangkat organisasi dalam mendukung terlaksanaannya manajemen risiko secara efektif, termasuk kejelasan, wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Yang ketiga adalah proses manajemen risiko. Proses manajemen risiko ini sistem informasi dan sumber daya manusia mencangkup yang pertama, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Yang kedua, kecukupan sistem informasi, manajemen risiko. Yang ketiga, kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung efektivitas proses manajemen risiko. Yang terakhir adalah sistem pengendalian risiko. Sistem pengendalian risiko ini mencangkup yang pertama, kecukupan sistem pengendalian intern. Yang kedua, kecukupan kaji ulang oleh pihak independen dalam bank, baik oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko atau bisa disebut dengan SKMR, maupun Satuan Kerja Audit Intern yang bisa juga disebut dengan SKAI. Yang selanjutnya, definisi perangkatnya. Yang pertama ada strong. Strong ini kualitas penerapan manajemen risiko untuk hukum sangat memadai, meskipun terdapat kelemahan, tetapi kelemahan tersebut tidak signifikan sehingga dapat diabaikan. Contoh karakteristiknya ada 14. Saya sebutkan beberapa saja. Yang pertama, perumusan tingkat resiko yang akan diambil. Yang kedua, pelaksanaan tugas komisaris, direksi, dan DPS secara keseluruhan sangat memadai. Yang ketiga, strategi hukum resiko sangat sejalan dengan tingkat resiko yang akan diambil dan toleransi resiko. Yang keempat, sistem pengendalian intern dan efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen resiko. Yang selanjutnya ada satisfactory. Satisfactory ini kualitas penerapan manajemen resiko hukum memadai meskipun terdapat beberapa kelemahan, tetapi kelemahan tersebut tidak signifikan sehingga dapat diabaikan. Contoh karakteristiknya ada 8. Yang pertama, perumusan hukum memadai meskipun terdapat beberapa kelemahan, tetapi kelemahan tersebut tidak signifikan sehingga dapat diabaikan. Contoh karakteristiknya ada 8. Yang pertama, perumusan tingkat risiko yang akan diambil. Dan toleransi risiko memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis bank secara keseluruhan. Yang kedua, delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik. Yang ketiga, strategi risiko hukum sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Yang selanjutnya adalah FIRE. FIRE ini kualitas manajemen risiko hukum cukup memadai meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen. Contoh karakteristiknya ada beberapa. Yang pertama adalah strategi risiko hukum cukup sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil. Yang kedua,
Sistem pengendalian intern cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko. Yang ketiga adalah tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan cukup memadai. Yang keempat, fungsi manajemen risiko hukum cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan yang perlu mendapat perhatian manajemen. Yang selanjutnya marginal. Marginal ini kualitas manajemen risiko hukum kurang memadai karena terdapat kelemahan yang signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko yang membutuhkan tindakan perbaikan segera. Contoh karakteristiknya yang pertama, perumusan tingkat risiko yang diambil atau risk appetite dan toleransi risiko atau toleransi RISE kurang memadai dan tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategis bisnis bank secara keseluruhan. Yang kedua, kelemahan signifikan pada awareness dan pemahaman Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS mengenai manajemen risiko hukum. Yang ketiga, kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko hukum yang membutuhkan perbaikan segera. Yang keempat, tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memadai. Yang terakhir adalah unsatisfactory. Unsatisfactory ini adalah kualitas manajemen risiko hukum tidak memadai karena terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko hukum di mana tindakan penyelesaian di luar kemampuan manajemen. Contoh-contohnya, contoh-contoh karakteristiknya, yang pertama, delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada. Yang kedua, strategi risiko hukum tidak sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Yang ketiga adalah sistem pengendalian intern tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko. Yang keempat adalah yang terakhir, tindak lanjut atas kaji ulang independen tidak memadai. Sekian dari saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Alio, yaitu ada manajemen resiko operasional. Pengertian resiko operasional merupakan resiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal manusia yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Sumber resiko operasional disebabkan antara lain oleh sumber daya manusia, proses, sistem, dan kejadian eksternal. Sumber-sumber resiko tersebut dapat menyebabkan berbagai kejadian yang berdampak negatif terhadap operasional bank sehingga muncul jenis-jenis kejadian. Resiko operasional merupakan salah satu ukuran keberhasilan atau kegagalan manajemen resiko untuk resiko operasional. Yang selanjutnya yaitu ada profil resiko operasional. Profil resiko adalah gambaran keseluruhan resiko yang melekat pada operasional bank syariah baik BUS maupun UUS. Resiko intern merupakan resiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank syariah baik yang dikualifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan bank. Parameter yang digunakan dalam menilai resiko intern atas resiko operasional yaitu ada 5. Yang pertama yaitu ada karakteristik dan kompleksitas bisnis. Yang kedua yaitu ada sumber daya manusia. Yang ketiga yaitu ada teknologi informasi dan infrastruktur. Yang keempat yaitu ada fund internal dan eksternal. Yang kelima yaitu ada kejadian eksternal. Yang selanjutnya yaitu ada kategori resiko operasional. Pengelolaan resiko operasional merupakan sesuatu yang strategis dalam manajemen resiko bank syariah ke depan. Hampir semua resiko yang terjadi pada waktu terakhir disebabkan oleh resiko operasional. Berikut adalah kategori
Resiko operasional dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada resiko proses internal akibat kegagalan proses atau prosedur. Yaitu contohnya kejadian resiko ini yaitu ada kelalaian pemasaran. Yang kedua yaitu ada pencucian uang, ada kesalahan transaksi. Yang kedua yaitu ada resiko manusia. Contoh kejadian resiko ini yaitu terlalu bergantung pada karyawan tertentu, fund internal, pelatihan karyawan yang tidak berkualitas. Yang ketiga yaitu ada resiko akibat penggunaan teknologi dan sistem. Contoh kejadian resiko ini adalah kesalahan input data, kesalahan pemrograman. Yang selanjutnya ada problem keamanan sistem dan teknologi. Yang keempat yaitu ada resiko internal, eksternal. Contoh kejadian resiko ini yaitu ada bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, banjir, dan lain-lain. Ada kebakaran dan terorisme. Selanjutnya yaitu ada frekuensi versus dampak. Menurut Hardanto 2006, kejadian resiko operasional dapat diklasifikasikan ke dalam 2 faktor yaitu frekuensi atau seberapa sering suatu kejadian terjadi dan dampak besarnya kerugian dari kejadian tersebut. Pengelompokan kejadian resiko operasional bergantung pada seberapa sering kejadian terjadi dan seberapa besar dampak yang muncul. Berikut 4 jenis utama kejadian yaitu ada low frequency atau low impact. Bank mengabaikan suatu kejadian karena biaya untuk mengelola dan memonitor kejadian tersebut lebih tinggi dari kerugian yang akan ditimbulkan. Yang kedua yaitu ada low frequency atau high impact. Kejadian ini adalah kejadian yang paling menantang bagi bank karena paling sulit untuk dipahami dan diprediksi. Selain itu, kejadian ini dapat menimbulkan dampak kerugian yang besar bahkan dapat menyebabkan kebangkrutan bagi bank. Seperti untuk mengantisipasi terjadinya fund karyawan dalam penyaluran pembiayaan syariah, sebuah bank akan menambahkan faktor prem resiko dalam tingkat margin yang ditawarkan kepada nasabah. Yang ketiga yaitu ada high frequency atau low impact. Kejadian ini dikelola meningkatkan efisiensi bisnis. Banyak produk finansial terutama pada perbankan retail akan memasukkan faktor resiko ini dalam struktur harga. Yang keempat yaitu ada high frequency atau high impact. Kejadian ini tidak relevan untuk dikelola karena apabila jenis kejadian ini terjadi, maka bank akan segera bangkrut. Selain itu, kerugian ini tidak boleh terjadi terus-menerus atau supervisor harus mengambil tindakan untuk menyelesaikan praktik bisnis yang bank yang buruk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Novi Lili. Saya Novi Lili Utami akan melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh teman saya. Kali ini saya akan membahas tentang penerapan manajemen risiko operasional. Dimana penerapan manajemen risiko operasional bagi bank syariah secara individual maupun konsolidasi dengan perusahaan itu adalah sebagai berikut. Ada pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS. Nah, yang pertama ada kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, serta DPS. Dewan Komisaris dan Direksi ini bertanggung jawab mengembangkan budaya organisasi yang sadar terhadap risiko operasional dan menumbuhkan komitmen dalam mengelola risiko operasional sesuai dengan strategi bisnis bank. Lalu, direksi bank memiliki kewenangan menciptakan kultur perusahaan secara objektif atas risiko operasional pada seluruh elemen organisasi.
Nah, DPS harus melakukan evaluasi atas kebijakan manajemen risiko, khususnya aspek operasional yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah. Lalu yang kedua ada sumber daya insani. Bank syariah harus memiliki kode etik yang diberlakukan kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang organisasi. Nah, bank harus menerapkan sanksi secara konsisten kepada pejabat dan pegawai yang terbukti melakukan penyimpangan dan pelanggaran. Nah, yang ketiga ada organisasi manajemen risiko operasional, di mana manajemen unit bisnis atau unit pendukung merupakan risk owner yang bertanggung jawab terhadap proses manajemen risiko operasional sehari-hari serta melaporkan permasalahan dan risiko operasional secara spesifik dalam unit sesuai jenjang pelaporan. Nah, selanjutnya terkait dengan manajemen risiko operasional itu ada kebijakan, prosedur, dan penerapan limit. Nah, ini selain melakukan kebijakan, prosedur, dan penerapan limit, bank perlu menambahkan beberapa hal dalam setiap aspek kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Nah, ini sebagai berikut. Yang pertama ada strategi manajemen risiko. Dalam menerapkan strategi manajemen risiko untuk risiko operasional harus mempertimbangkan strategi bisnis bank syariah, komposisi instrumen atau produk bank syariah, dan kategori nasabah bank syariah. Lalu yang kedua ada tingkat risiko yang akan diambil. Tingkat risiko yang akan diambil bank tercermin dari komposisi aset dan kewajiban serta gapping yang dilakukan oleh bank syariah. Toleransi risiko untuk risiko pasar harus menggambarkan tingkat risiko pasar yang akan dimiliki bank syariah untuk menjunjung strategi bank syariah saat ini maupun untuk kedepannya atau di masa depan. Nah, yang ketiga ada kebijakan dan prosedur. Bank harus menetapkan kebijakan manajemen risiko untuk risiko operasional yang harus diinternalisasikan ke dalam proses bisnis seluruh lini bisnis dan aktivitas pendukung bank, termasuk kebijakan risiko operasional yang bersifat unik sesuai dengan kebutuhan lini bisnis dan aktivitas pendukung. Bank harus memiliki prosedur yang merupakan turunan dari kebijakan manajemen risiko untuk risiko operasional. Selain itu, bank harus memiliki business continuity management, yaitu proses manajemen terpadu dan menyeluruh untuk memastikan kelangsungan operasional bank dalam menjalankan bisnis dan melayani nasabah. Nah, yang terakhir ada limit. Bank syariah harus memastikan konsistensi antara berbagai jenis limit yang berbeda. Penetapan limit dapat ditetapkan secara berjenjang atas setiap level organisasi bank syariah. Nah, selanjutnya ada proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko operasional. Pertama, identifikasi dan pengukuran risiko operasional. Bank harus melakukan identifikasi dan pengukuran terhadap parameter yang mempengaruhi eksposur risiko operasional. Lalu, kedua, bank harus melakukan pemantauan risiko operasional secara berkelanjutan terhadap seluruh exposure risiko operasional serta kerugian yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas utama bank. Di antaranya dengan cara menetapkan sistem pengendalian intern dan menyediakan laporan berkala mengenai kerugian yang ditimbulkan oleh risiko operasional. Nah, selanjutnya dalam penerapan pengendalian risiko operasional, bank dapat mengembangkan program untuk mitigasi risiko operasional, antara lain pengamanan proses teknologi informasi, asuransi, dan alih daya pada sebuah kegiatan operasional bank. Nah, yang terakhir adalah sistem informasi manajemen risiko operasional. Nah, bank harus memiliki mekanisme pelaporan terhadap risiko operasional yang dapat memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sistem informasi manajemen harus menghasilkan laporan yang lengkap dan akurat untuk mendeteksi dan mengoreksi penyimpangan
secara tepat waktu. Nah, kemudian mengenai sistem pengendalian intern. Dalam melakukan penerapan manajemen risiko melalui pelaksanaan sistem pengendalian intern untuk risiko operasional, maka bank perlu memiliki sistem rotasi rutin untuk menghindari potensi self-dealing, persekongkolan, maupun penyembunyian dokumentasi atau transaksi yang tidak wajar. Nah, soalnya ada identifikasi pengukuran risiko operasional. Nah, ini ada 6. Yang pertama ada Risk and Control Self-Assessment atau RCSA. Nah, ini merupakan manajemen risiko operasional untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko operasional yang bersifat kualitatif dan prediktif dengan menggunakan dimensi dampak dan kemungkinan yang terjadi. Yang kedua ada Key Risk Indicator atau KRI. Ini digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko sejak dini atas naik turunnya indikator tingkat risiko dalam rangka pengendalian risiko operasional pada setiap aktivitas bisnis. Lalu ketiga ada Lost Event Database atau LED. Nah, ini merupakan alat manajemen risiko operasional yang dipakai untuk mencatat data kejadian yang telah terjadi dalam operasional perusahaan. Nah, keempat ada pendekatan indikator dasar atau PID. Ini untuk mengetahui risiko operasional dengan menggunakan PID atau pendekatan indikator dasar ini, perlu diketahui terlebih dahulu nilai aktiva tertimbang menurut risiko atau ATMR-nya. Nah, yang kelima ada pendekatan standar. Pendekatan standar ini menghubungkan besarnya kegiatan usaha pada lini usaha tertentu dengan tingkat risiko operasional terkait. Nah, yang terakhir ada pendekatan yang lebih kompleks atau Advanced Measurement Approach. Nah, semua atau bisa disingkat dengan AMA. Nah, semua sistem pengukuran berdasarkan AMA harus mengestimasikan kerugian yang diharapkan dan kerugian yang tidak diharapkan. Nah, AMA ini merupakan pendekatan yang lebih kompleks dibandingkan dengan dua pendekatan sebelumnya sehingga lebih mencerminkan kondisi risiko sebenarnya. Lalu ada penilaian risiko inheren untuk risiko operasional. Nah, risiko inheren ini yaitu risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank syariah, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun tidak. Nah, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan bank syariah. Nah, selanjutnya ada kualitas penetapan manajemen risiko operasional. Kualitas penerapan manajemen risiko dapat dilihat dari 4 hal. Ada tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, sistem informasi dan sumber daya manusia, lalu sistem pengendalian risiko. Nah, yang pertama ada tata kelola risiko. Ini mencakup evaluasi terhadap perumusan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko, serta kecakupan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi termasuk pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS. Lalu kedua ada kerangka manajemen risiko. Ini mencakup evaluasi terhadap strategi manajemen risiko yang searah dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko, kecakupan perangkat organisasi dalam mendukung terlaksanaannya manajemen risiko secara efektif, termasuk kejelasan wewenang dan tanggung jawab, serta kecakupan kebijakan prosedur dan penetapan limit. Lalu yang ketiga ada proses manajemen risiko, sistem informasi, dan sumber daya manusia. Ini mencakup evaluasi terhadap proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Lalu kecukupan sistem informasi manajemen risiko, serta kecakupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung efektivitas proses manajemen risiko. Nah, yang terakhir ada sistem pengendalian risiko. Mencakup evaluasi terhadap kecakupan pengendalian intern dan kecakupan kaji ulang oleh pihak independen dalam bank
baik oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko atau SKMR maupun Satuan Kerja Audit Intern atau SKAI. Baik, demikian yang dapat kelompok kami jelaskan. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.